Hippocrates adalah seorang dokter yang terkenal dari Yunani kuno, dan ia sering dijuluki sebagai Bapak Kedokteran. Ia lahir sekitar 460 SM di Pulau Kos, Yunani, dan ia meninggal 360 SM. Hippocrates berasal dari keluarga yang sudah lama berkecimpung di dunia kesehatan. Ayahnya, Heraklides, juga seorang tabib. Sejak kecil, Hippocrates sudah diajarkan mengenai anatomi herbal dan praktik obatan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Pada masa itu, penyakit masih dianggap sebagai hukuman dewa. Namun, Hippocrates memisahkan pengobatan dari unsur mistis. Ia mengajar dan mendirikan sekolah kedokteran yang dikenal paling maju pada zamannya. Cerita perjalanan dan hasil penemuan penting. Yang pertama, mengubah arah dunia kedokteran. Sebelum Hippocrates, masyarakat percaya bahwa penyakit bersumber dari kutukan atau roh jahat. Hippocrates menolak anggapan ini dan menyatakan bahwa penyakit muncul akibat faktor alami seperti lingkungan, pola makan, keadaan tubuh, dan gaya hidup. Keberaniannya menolak keyakinan lama membuatnya dihormati sekaligus dikritik pada zamannya. Namun, pendekatan ilmiah menjadi dasar lahirnya kedokteran modern. Kemudian, yang kedua, penemuan dan kontribusi utama. Poin yang pertama, teori humor Hippocrates. Mengembangkan teori bahwa tubuh manusia memiliki 4 cairan humor. Yang pertama, humor empedu hitam, empedu kuning, darah, dan lendir. Keseimbangan cairan-cairan itulah yang menentukan kesehatan seseorang. Walaupun teori ini kini sudah tidak digunakan, pemikiran penyakit memiliki penyebab biologis sangat revolusioner pada masanya. Kemudian poin yang kedua, Hippocrates Corpus, kumpulan lebih dari 70 buku tentang anatomi, etika, penyakit, hingga metode diagnosis yang menjadi fondasi awal literatur kedokteran. Kemudian, poin ketiga, observasi klinis dan Hippocrates memperkenalkan metode pencatatan gejala, observasi, dan diagnosis secara sistematis. Dengan cara ini, dokter tidak lagi mengandalkan tebakan tetapi penelitian dan bukti. Kemudian poin keempat, Hippocrates Oath atau Sumpah Hippocrates merupakan sumpah etika profesi dokter yang tetap dipakai sampai saat ini dengan versi modern. Sumpah ini menekankan kerahasiaan pasien, tidak menyakiti pasien, bekerja dengan jujur dan profesional. Kemudian poin yang terakhir, poin kelima, pendekatan holistik. Ia percaya kesehatan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan sehari-hari, pola tidur, lingkungan, dan kebersihan. Konsep ini masih digunakan dalam kedokteran modern. Hippocrates adalah simbol perubahan dari dunia penuh mitos menuju ilmu pengetahuan yang rasional. Ia menunjukkan bahwa keberanian mempertanyakan tradisi yang salah dapat mengubah dunia. Ketekunannya meneliti, mencatat, dan mengajarkan membuat menjadi legenda yang menginspirasi profesi kesehatan di seluruh dunia. Dan ribuan tahun setelah kematiannya, namanya masih hidup dalam sumpah dokter, dalam buku-buku kedokteran, dan dalam prinsip dasar yang dipakai sampai sekarang. Hai, aku Laila Khairunisa. Di sini, aku akan menyampaikan pesan inspiratif dari tokoh Hippocrates. Hippocrates yang dikenal sebagai Bapak Kedokteran juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu kesehatan, termasuk dalam farmasi. Yang pertama, let food be thy medicine. Makanan adalah obat. Prinsip ini menunjukkan bahwa pencegahan penyakit dapat dimulai dari gaya hidup dan pola konsumsi yang sehat. Dalam konteks farmasi, pesan ini mengingatkan pentingnya edukasi pada pasien mengenai penggunaan obat yang rasional serta peran nutrisi dalam terapi. Yang kedua, pengobatan berbasis bukti. Hippocrates menolak praktik yang tidak ilmiah
dan menekankan observasi serta analisis, di mana seorang tenaga kefarmasian perlu mempertimbangkan data ilmiah, keamanan obat, serta efektivitas terapi sebelum memberikan rekomendasi. Yang ketiga, ada etika profesional. Melalui prinsip-prinsip moral yang ia ajarkan, Hippocrates menegaskan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan sikap kemanusiaan. Nilai ini sangat relevan bagi profesi farmasi, terutama dalam menjaga integritas dalam pelayanan, obat, konseling pasien, serta dalam praktik kefarmasian yang berorientasi pada kesehatan. Yang keempat, empati dalam pelayanan kesehatan. Hippocrates mengingatkan bahwa setiap pasien memiliki kondisi emosional dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam farmasi, hal ini tercermin pada cara seorang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dalam memberikan pelayanan yang komunikatif, sabar, serta berpusat pada kebutuhan pasien. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya.